Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Telisik Hukum, masih bersama Mas Fendi Jonathan dari Young Lawyer Committee Peradi, yang juga seorang praktisi hukum yang menyoroti tentang transaksi jual beli online. Mas Fendi, tadi di segmen sebelumnya kita bicara banyak mengenai penerapan pasal-pasal. Ada satu hal yang cukup mengganggu sebenarnya. Kalau memang kita merujuk pada Undang-Undang ITE tentang transaksi elektronik tersebut, sementara masyarakat juga kan belum terlalu aware nih soal Undang-Undang ITE itu. Apa sih yang harus kita lakukan nih, masyarakat harus lakukan pada saat kita merasa tertipu, kemana kita harus mengadu? Sebelum kita melakukan itu secara formal ke pihak kepolisian. Ya, bisa juga kita mengadunya ke, ada namanya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu ada. Oke. Itu di situ bisa. Awal niat baiknya menyelesaikan dengan penjual ke situ dulu ya. Bisa ke situ, bisa juga melalui pengacara. Pengacara nanti akan melakukan somasi kepada pihak penjual. Di situ akan ditentukan mediasinya seperti apa. Apakah dari pihak penjual mau membayar kerugian atau tidak. Kalau tidak, artinya mediasi itu deadlock. Kalau deadlock baru akan menempuh jalur berikutnya antara pidana ataupun perdata. Nah, ini yang menarik. Bila dalam praktek hukum biasanya kan kita mengajukan somasi dulu nih ke seseorang bila kita merasa dirugikan dalam bentuk apapun. Apakah dengan konteks jual beli online ini hal-hal yang kita sampaikan melalui WhatsApp, melalui akun media sosial lainnya, melalui format digital lainnya, dalam bentuk teguran, dalam bentuk pengingatan, reminder kepada si penjual untuk mengembalikan, apakah itu sudah masuk dalam konteks somasi? Kalau seperti itu, biasanya dari saya pribadi tidak pernah menyarankan klien saya untuk melakukan itu. Karena itu bisa menimbulkan backfire nanti ke klien. Bisa timbul nanti kita dilapor balik pencemaran nama baik. Betul. Karena penipuan itu terbukti apabila sudah adanya satu putusan pengadilan yang inkrah. Kalau tidak ada, ya itu masih sebatas dugaan. Artinya kita belum bisa menghakimi ya? Iya, betul. Nah, ini menarik. Kita akan coba dengarkan beberapa ragam pendapat masyarakat. Bagaimana mereka menilai maraknya jual beli online site ini. Dan juga bagaimana mereka menghadapi hal-hal yang cukup dilematis pada saat mereka menjadi korban penipuan online. Pemirsa Telisik Hukum, kita segera ikuti sama-sama tayangan berikut yang memuat beberapa ragam pendapat masyarakat tentang maraknya jual beli online, termasuk mereka yang melakukan penipuan dalam konteks itu. Kita sama-sama saksikan. Nggak pernah sih sampai sekarang, masih sesuai dengan pesanan yang saya order. Pernah sekali pas waktu itu saya beli online, cuman saya beli sepatu, ukuran saya ukuran 38, cuma yang datang tuh sepatu anak-anak. Pernah ya, tapi nggak terlalu parah banget, itu cuman kayak tidak sesuai dengan barang yang dia jual gitu. Kurang tahu juga ya kalau di laporannya gitu. Paling ke itu ya, ada layanan layanan pengaduan kalau di aplikasi. Paling dari situ sih yang saya tahu ya. Belum tahu. Sangat menyayangkan sekali ya, karena kan walaupun nggak semahal apapun, tapi kan orang itu membutuhkan ya. Terus udah gitu kalau bisa pihak online shop itu sesuai dengan keterangan. Foto pun jangan diduplikasi dari foto-foto yang lain. Terkait itu sih meresahkan ya pasti ya, merugikan konsumen. Sebaiknya ada tindakan tegas lah dari pemerintah, bikin regulasi terkait kalau misalnya ada penipuan seperti itu hukumnya seperti apa harus jelas. Mas Fendi, tadi kita sudah dengar beberapa ragam masyarakat. Banyak masyarakat yang juga belum paham, bahkan cenderung agak pasrah ya kalau melihat bahwa konteks ya sudah kerugiannya cuma sekian kok. Nah, tadi kita sebelum penayangan tadi kita sempat Mas Fendi sebut tentang bagaimana kita harus berhati-hati agar tidak jadi bumerang. Karena kan sering ditemukan kasus di mana saking kesalnya kita dengan oknum penipu dan penjualan beli online tersebut, kita bawa emosi kita, amarah kita melalui sosial media. Kita posting foto yang bersangkutan. Kita posting akun yang bersangkutan. Oh ini penipu dan segala macam. Itu berhak nggak sih penjual itu kemudian tiba-tiba menuntut balik ke kita tuh? Berhak. Oke. Itu berhak. Dan itu apa pernah terjadi? Banyak.
Banyak kejadian seperti itu. Oke. Gitu. Jadi customer tidak puas dengan apa yang dijual oleh si penjual, akhirnya dia posting di salah satu media sosial, dia sebutkan namanya, oh ini nggak benar pekerjaannya, ini barangnya tidak sesuai, ini penipu, itu bisa langsung dilaporkan. Walaupun maksud awalnya baik ya, coba memperingatkan yang lain agar Iya. tidak bertransaksi dengan yang bersangkutan Betul, ya. betul. Oke, berarti ini kan cukup dilematis nih, cukup dilematis. Apa yang harus kita lakukan nih? Sekali lagi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat bila menemukan posisi seperti itu nih? Kerugiannya nggak terlalu seberapa, tapi gemes lah, bahasanya gemes, karena juga tidak ingin hal-hal ini menimpa orang lain gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Makanya yang pertama kita harus ketemu atau berbicara diskusi dengan orang yang ahli hukum, orang yang bisa pengacara, ya kan? Nanti dari sana mereka akan mengarahkan, membuat surat, misalkan surat teguran, surat somasi atau konfirmasi kepada pihak penjual. Itu gunanya mediasi, itu mengurangi kos. Apabila sebelum untuk naik ke tahap kepolisian ataupun gugatan perdata. Oke. Gitu. Kalau konteks itu sudah dilewati, namun juga tidak terjadi kesepakatan, baru kita lanjutkan ke level konteks yang lebih tinggi ya untuk penyelesaian hukumnya ya. Iya, karena itu sudah tidak menunjukkan adanya itikat baik dari penjual. Sering nggak sih mediasi itu membuahkan hasil tuh? Biasanya 50-50 lah. Rata-rata sih membuahkan hasil. Itu apabila si penjual memang memiliki akun asli ya, tidak dibuat-buat ya. Betul. Karena kan kadang-kadang mereka pasang foto orang lain gitu ya, akun lain segala macam, jualannya jualan yang agak sama seperti dia, ujung-ujungnya juga tadi penipuan seperti itu. Nah, kembali ke pembicaraan awal tadi. Bila kita sudah melalui tahapan tadi, kemudian kita sudah melalui proses hukum. Sebenarnya proses hukum yang dilakukan pada saat ini cukup panjang nggak sih? Kalau untuk perdata, itu proses hukumnya cukup panjang. Karena dari tingkat pertama di pengadilan negeri, kemudian naik lagi ke tingkat 2 pengadilan tinggi, kemudian masih ada kasasi, kemudian ada upaya hukum luar biasa, itu peninjauan kembali. Itu makanya biasanya saya selalu menyarankan kalau bisa dicari dulu unsur pidananya. Kalau pidananya ada, kemudian kita kembali ke tahap somasi, di situ kita tekankan, gitu bahwa ini somasi, kalau tidak mediasi ini gagal, pasti akan kita lanjutkan ke pidana, gitu. Kalau sudah kita lanjutkan ke pidana, di tengah proses pidana itu berjalan, kemudian si oknum penipu ini misalkan bersedia akhirnya melakukan mediasi dan terjadi kesepakatan, apakah itu menggugurkan pasal pidana yang sudah berjalan itu? Karena pasal penipuan ataupun itu merupakan satu delik aduan. Delik aduan itu artinya pihak pelapor ataupun korban boleh untuk menarik lagi laporannya. Gitu. Tapi bila itu kita pernah mendapati kasus di mana bila itu awalnya dianggap sebagai delik aduan, namun karena yang ditipu cukup banyak, akhirnya penyidik polisi menaikkan statusnya atau merubah statusnya menjadi delik umum. Berarti kalau konteks itu kita sudah lepas tangan atau gimana nih? Ya biasanya kalau sudah menjadi delik umum, artinya biasanya dari pihak terlapor nggak mungkin mau untuk mencapai kesepakatan. Gitu. Buat apa dia memberikan kesepakatan, membayar itu, tapi dia tetap diproses. Tetap diproses. Gitu. Tapi ada ya, maksudnya dalam pengalaman Mas Fendi sendiri sering nggak seperti itu? Dalam proses awal digunakan delik aduan, tapi karena proses tadi terlalu banyaknya korban, sehingga polisi atau penyidik menilai ini seharusnya layak sebagai delik umum gitu kan? Iya. Nah ini sering terjadi? Ini sering terjadi, cuman biasanya kalau memang dari pihak terlapor mau untuk mencoba membuat satu kesepakatan kepada semua korban, itu pasti kita akan upayakan untuk itu dulu. Tapi kalau memang sini nggak mau, sini mau, ya susah, mendingan ya artinya diteruskan saja. Diteruskan saja seperti itu ya. Iya. Nah ini yang menarik lagi karena konteksnya sebagai let's say korban kasus penipuan online ini, ternyata banyak juga dalam tanda kutip jebakan-jebakan yang juga harus dihindari ya. Seperti tadi kehati-hatian kita dalam menegur gitu ya, menggunakan sosial media juga itu jangan menjadi bumerang atau backfire buat kita sendiri. Yeah. Kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini di segmen berikutnya Mas Fendi ya.
Dan pemirsa Televisi Hukum, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan pembahasan lebih lanjut mengenai maraknya penipuan dalam kasus jual beli online. Televisi Hukum segera kembali.